Pertama, saya berterima kasih buat kesempatan menyampaikan firman pada Bapak Ibu Gembala, juga kepada Pak Krispus dan Ibu yang mulai kemarin ya bersama dengan saya. Saya senang sekali di tempat ini, udaranya luar biasa ya. Karena nama saya Ida Juwono, saya ini gembala anak di GPDI Elohim Sidoarjo. Sidoarjo itu hawanya 32-30. Sampai di sini saya merasa kayak ada AC di mana-mana. Enak sekali, sejuk sekali. Wah, Anda diberkati loh. Sungguh ini berkat dari Tuhan punya udara yang seperti ini. Puji Tuhan. Dan saya senang sekali. Ini makanya saya minta dimatikan. Kedinginan buat saya. Dan saya sebetulnya saya datang ke Medan kemarin karena ada undangan untuk perayaan anak yatim Kristen yang Indonesia berdoa. Jadi mereka mengadakan Paskah yang dihadiri 600 anak yatim. Ada begitu banyak panti asuhan ya di Medan, dan kebetulan saya kenal Bapak Krispus yang pernah saya di sekolah Alkitab Pantekosta di mana saya ngajar dan nyambung, dan diminta kalau bisa nyambung sekalian ke sini. Jadi saya memperpanjang waktu saya tinggal, saya ada di Tanah Karo ini, puji Tuhan. Nah, kita merayakan kenaikan ya hari ini. Kenaikan adalah 40 hari setelah Paskah. Kalau kemarin di Medan masih merayakan Paskah ya. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Dan di dalam kenaikan Tuhan hari ini. Waktu Yesus dibangkitkan pada awalnya, murid-murid hari itu belum terlalu percaya, masih ragu-ragu, masih punya ketakutan. Gak pernah ada orang bangkit kecuali Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Sekarang Yesusnya sendiri kok bangkit. Jadi mereka bener gak ya? Sementara 40 hari kemudian, hari ini ketika kenaikannya ada satu kepastian. Murid-murid sudah yakin, yes, Yesus bangkit. Karena kalau kita baca di kisah kenaikan ini, pada akhir-akhirnya murid-murid itu lebih mendengar, melakukan apa yang Yesus mau. Pada hari kebangkitan mereka masih bersembunyi. Mereka masih ketakutan. Kita tahu, mari kita lihat bagaimana di Matius 28 ayat yang pertama dan seterusnya. Ketika kebangkitan itu terjadi, pagi-pagi Maria Magdalena dan Maria satunya mendatangi kubur pagi itu. Terus mereka waktu ke sana membawa rempah-rempah, mereka mau merempai Yesus, mereka merasakan gempa bumi dan melihat malaikat turun yang seperti kilat katanya, menggulingkan batu. Jadi ketika batu terguling itu ada yang melihat, tentara yang menjaga dan Maria Magdalena dan Maria satunya melihat bagaimana malaikat menggulingkan batu, duduk di atasnya, dan ketakutan. Bagaimana tentara-tentara ketakutan sampai seperti orang mati. Itu yang terjadi pada hari kebangkitan. Dan yang menarik, kalau kita baca di dalam Matius, kita lihat kebangkitannya Yesus dulu ya. Matius 28 ayat yang kelima dikatakan, Matius 28 ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Menariknya begini, hari itu tentara takut. Perempuan-perempuan juga dalam ketakutan. Tentara lebih takut karena mereka sampai seperti orang mati dikatakan. Kalau kita ngelihat video-video kartunya anak-anak itu digambarkan mereka sampai tergeletak begitu karena ketakutan. Tetapi kalau kita baca ayat tadi, yang dikatakan malaikat itu memperkatakan jangan takut, tidak kepada semuanya, tapi hanya kepada perempuan-perempuan itu.
Kenapa hanya perempuan-perempuan yang diberitahu? Kenapa tentara nggak dihibur, nggak diberitahu? Kamu juga jangan takut. Tidak. Hanya kepada perempuan itu. Karena perempuan-perempuan ini mempunyai motivasi yang baik. Tujuannya baik. Jadi ketika mereka datang kepada kubur, kalau kita baca kisah kebangkitan sebelum-sebelumnya di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Injil menuliskan itu semua. Mereka pagi-pagi sudah bangun. Pagi hari pertama, jam awal dalam kehidupan mereka, tujuan mereka, aku mau mendekat kepada Yesus. Itu yang harus jadi prinsip hidupnya kita orang percaya. Pertama kali ketika kita buka mata, pemikiran kita nomor satu adalah, aku mau cari Yesus dulu. Aku mau menomorsatukan Tuhanku dulu. Karena itu seringkali kita bangun, jangan lompat turun dari tempat tidur langsung, tidur kemana? Bubar semua. Turun dari tempat tidur kita langsung berdoa. Ya kan, mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dan yang ada di pikiran bukan ngeraih HP kita, ngelihat HP kita, ngecek gimana ada message, ada ini berita terbaru, ngecek sosial media, tidak. Number one, nomor satu, aku mau mencari Tuhanku. Ini yang dilakukan para perempuan itu. Dan sebelumnya, ketika mereka mau mencari Tuhan, mereka juga mempersiapkan sesuatu. Karena perempuan-perempuan ini melakukan apa yang menjadi budaya bangsa Yahudi pada saat itu. Bangsa Israel, kalau ada kematian, mereka harus ngeratap, harus berduka. Duka citanya itu 7 hari pertama, mereka akan berduka dengan luar biasa berduka. Itu dinamakan Zivah. Jadi 7 hari pertama mereka berduka. Setelah itu 30 hari kemudian berdukanya agak turun, menunjukkan duka cita tapi enggak yang intens. Dan mendatangi kuburan itu merupakan salah satu bagian dari menunjukkan berdukanya. Jadi perempuan ini menjalankan apa yang menjadi peraturan. Ketika kita menjadi orang percaya dan kita mau datang mendekat kepada Yesus, yang pertama ada di pikiran kita mau mencari Tuhan seperti tadi saya bilang. Dan kedua, kita harus tetap menjaga apa yang menjadi budaya. Budaya kita sebagai orang percaya, kita beribadah, kita datang Bible study, kita datang Beston, kita datang ke pertemuan-pertemuan rohani, itu tetap harus dijaga. Bagaimana ketika kita ada di dalam gereja, kita tetap siap memuji Tuhan, itu harus dijaga. Ketika kita datang beribadah, kita memberi, itu harus dijaga. Mendengar firman, mendapatkan doa berkat, itu harus tetap dijaga. Ini yang dilakukan para perempuan ini, menjaga apa yang sudah menjadi keharusan mereka. Mereka menunjukkan meratapnya mereka, kehilangan mereka atas Yesus. Dan sampai di sana tujuan mereka kedua setelah mereka datang, mendekat kepada Tuhan, menomorsatukan Yesus dalam hidup mereka, menjaga apa yang harus dilakukan. Mereka membawa rempah-rempah dan minyak. Ini adalah korban yang dipersiapkan. Jemaat Tuhan, ketika kita datang beribadah, adalah perlu buat kita untuk mempersiapkan korban. Ketika saudara datang, saudara sudah mengorbankan waktu saudara. Ketika saudara datang, saudara sudah mengorbankan apa yang baik untuk Tuhan. Terlebih lagi, kita perlu mempersiapkan korban persembahan secara materi. Dan ini gak murah. Buat perempuan, buat mereka, bangsa ini, membeli minyak yang untuk pengurapan itu gak murah. Mereka harus berkorban, bukan sekedar memberi. Berkorban, menyisihkan sesuatu. Sebetulnya itu adalah hak mereka. Tapi mereka enggak. Aku enggak akan membeli ini dan itu. Aku sisihkan apa yang bisa aku sisihkan untuk bisa mengurapi Yesusku.
Ini menunjukkan kasih sayang. Saya selalu berkata kepada tim saya, kepada jemaat yang saya temui, orang-orang dekat saya selalu punya prinsip, saudara, kita itu harus bisa berkorban sesuai takaran kita masing-masing dalam hal jasmani, keuangan, kita harus bisa memberi. Karena selama kita bisa jajan, kita masih bisa memberi. Dan ketika kita memberi, kita itu sedang menaruh hati kita di sana. Dan ketika kita memberi dan menaruh hati kita, karena firman berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ya kan? Nah, ketika kita memberi, kita itu sedang naruh hati. Dan ketika kita memberi kepada pekerjaan Tuhan, kita sedang taruh hati kita kepada pekerjaan Tuhan. Karena itu penting, perempuan-perempuan ini naruh hatinya kepada orang yang dikasihinya, yaitu Yesus. Mereka belum tahu Yesus bangkit, belum ngelihat Yesus bangkit ya. Tapi mereka sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Menomorsatukan dan pagi-pagi dan berkorban, membawa korbannya. Dan juga ini menunjukkan pengabdian buat orang Yahudi. Menunjukkan duka cita datang ke kubur dan membawa rempah-rempah, itu menunjukkan pengabdian, penghormatan dan pengabdian. Kita anak Tuhan harus melakukan hal yang sama. Karena kalau kita lakukan itu, lihat hasilnya. Mereka menikmati sesuatu yang gak bisa dilihat orang lain, yang gak akan terulang. Mereka melihat kemuliaan Allah turun di atas kubur itu. Yang menyaksikan malaikat turun itu para perempuan ini. Karena mereka sudah melakukan sesuatu yang baik. Surga ngelihat segala hal baik yang kita lakukan. Dan surga gak akan pernah berdiam diri. Ketika kita melakukan hal yang harus kita lakukan, melakukan dengan tulus, kita mau menomorsatukan Tuhan, berkorban buat Tuhan, dan berbakti dengan baik, mengabdi, Tuhan akan beri kita kesempatan melihat kemuliaannya. Perempuan-perempuan ini melihat kemuliaan surga. Lihat malaikat. Ini masa ketika perjanjian lama sampai perjanjian baru. Surga itu berdiam diri, gak ada kemuliaan dinyatakan. Gak ada orang melihat kemuliaan Allah. Sampai Yesus datang. Beberapa murid melihat Yesus dimuliakan, tapi mereka enggak bercerita, mereka diam. Orang mulai melihat surga dinyatakan melalui mujizat yang Yesus kerjakan. Tapi malaikat dengan sinar yang seperti itu enggak pernah terlihat sampai sekarang. Dan perempuan-perempuan ini mengalaminya. Karena tadi apa? Yang bisa kita pegang dari sini, menomorsatukan Tuhan. Mempersiapkan korban yang luar biasa, mengabdi kepada Tuhan, dan mereka mendapat reward, upahnya. Yang pertama mereka lihat kemuliaan Allah turun, dan lebih lagi ketika mereka ketakutan karena kemuliaan surga, kekudusan itu membuat ketakutan buat mereka yang tidak kudus. Setiap kita ini gak ada yang kudus kan. Manusia ini gak ada yang kudus sempurna. Ketika kemuliaan Allah turun, menimbulkan ketakutan. Tapi ada bedanya. Perempuan-perempuan ini mengalami ketakutan yang kudus. Karena mereka melihat sesuatu yang hebat itu, melihat kemuliaan surga. Tapi hati mereka tujuannya baik. Jadi ketakutan yang kudus yang mereka alami. Penjaga-penjaga ini datang ada di tempat di mana Yesus berada dalam keadaan motivasi yang gak benar. Mereka mau menjagai supaya Yesus tidak bangkit tujuannya kan. Mereka mau menghalangi apa yang diperkatakan oleh Yesus. Aku akan bangkit hari ketiga. Antara percaya gak tidak, tujuan mereka itu untuk menghalangi itu. Beda dengan perempuan ini. Sehingga ketakutan mereka itu seperti ketakutan orang mati. Yang rebah langsung. Sementara perempuan ini enggak ditulis ketakutannya seperti apa. Mereka mengalami ketakutan. Tapi ketakutan yang kudus.
Setiap kita memiliki ketakutan yang kudus, kita akan hormat sama Tuhan. Kita memang punya kepercayaan diri menghampiri tahta Tuhan. Tapi bukan berarti kita, nggak menghormati Tuhan dengan kurang sopan, tidak. Tetapi kita mesti memiliki ketakutan kudus akan kemuliaan Allah. Sehingga kita bisa hidup kita terus tetap memegang kebenaran firman. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang nggak benar, kita akan ada takut Tuhan. Enggak Tuhan. Karena ini tidak kudus dan aku tidak bisa melakukan yang seperti ini. Itu ketakutan kudus namanya. Menghampiri tahta Tuhan dengan penuh kerendah hatian, dengan penuh hormat. Ketakutan yang kudus. Dan atas apa yang dilakukan perempuan-perempuan ini, penghiburan itu datang. Karena malaikat ini berkata khusus kepada mereka, jangan takut. Karena Tuhanmu, Yesus yang kamu kasihi, yang kamu datangi saat ini, dia sudah bangkit, dia enggak ada di sini. Itu yang dikatakan kepada mereka. Dan apa yang dialami perempuan ini, boleh kita alami saudara. Setiap kita melakukan yang benar ketika Tuhan tahu, motivasi kita berbakti kepada Tuhan adalah motivasi yang baik. Ketika kita datang beribadah, kita datang dengan penuh kesiapan. Kita datang dengan hati yang siap. Tuhan, aku mau menerima berkat. Tuhan, aku mau dipulihkan. Tuhan, aku mau menerima sesuatu. Mungkin kita dalam keadaan perlu pertolongan. Tuhan, aku percaya pertolonganmu pasti datang hari ini. Ketika kita datang dengan seperti itu, surga menjawab. Tuhan menjawab. Bapa di surga lihat setiap kita. Dan dia akan berkata, jangan takut. Karena itu mulai hari ini, mari setiap kita ketika kita beribadah, kita datang dengan seperti perempuan ini, dengan cara seperti para perempuan. Ini contoh yang sangat baik. Dan kita tahu bahwa kita tidak ada ketakutan menghadapi kehidupan. Karena kita tahu Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Dikatakan ini sebab aku tahu, katanya malaikat. Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu. Dan setelah peristiwa itu, Yesus menunjukkan dirinya beberapa kali ya. Kepada murid-muridnya ada 6 kali ya. Setelah peristiwa menunjukkan kepada perempuan, pertama ditunjukkan kepada Maria. Setelah kebangkitan. Dari kebangkitan kepada kenaikan. Pertama, Yesus menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena, memanggil namanya. Kemudian menunjukkan dirinya kepada beberapa perempuan dalam perjalanan. Kemudian menunjukkan dirinya kepada 2 murid di Emmaus, ya, kita tahu ceritanya ya. Kemudian menunjukkan dirinya lagi ketika 2 murid ini lari kembali ke Yerusalem dan memberitahukan semua orang, yes, Yesus bangkit, benar bangkit. Sedang mereka bercakap-cakap, Yesus muncul, tapi nggak ada Thomas. Kemudian menunjukkan lagi dirinya pada saat ada Thomas dan kita kenal dengan yang dicucukkan tangannya, ya kan? Dan setelah itu seperti apa yang dikatakan Yesus, murid-murid mulai memahami bahwa Yesus bangkit dan ingat bahwa mereka harus ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus dan mereka berangkat ke Galilea, murid-murid ini. Tapi kita tahu ceritanya, Petrus ngajak, yuk kita mancing lagi. Ingat ya cerita itu. Dan Yesus menunjukkan dirinya di sana, membuat mereka berhasil menangkap ikan. Nah, setelah itu, setelah peristiwa-peristiwa ini, peristiwa kebangkitan, Yesus beberapa kali, 6-7 kali menunjukkan dirinya, kita masuk di peristiwa kenaikan. Barulah Yesus setelah dengan beberapa kali menunjukkan tujuannya agar murid-muridnya itu tahu, aku benar-benar bangkit, aku benar-benar hidup. Bahkan dia makan bersama-sama dengan mereka. Mari kita baca dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5.
Kisah 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di ayat ini dikatakan Yesus makan bersama mereka. Itu salah satu cara menunjukkan bahwa dia hidup. Saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Dia tidak sekedar roh yang hidup, tapi tubuhnya itu juga dipulihkan kembali. Dan Yesus menunjukkan, ini loh, kalau hantu gak punya daging, aku punya daging, bahkan dia bisa makan. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang sempurna. Dan mereka ketika makan bersama-sama, dia berpesan kepada muridnya, jangan pergi dari Yerusalem. Ini pesan-pesan Yesus sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Dan hari itu murid-murid berbeda ketika masa Yesus penyaliban dikuburkan. Pada saat dikuburkan, mereka sembunyikan. Mereka bersembunyi di ruang yang tertutup, mereka ragu-ragu. Kali ini mereka tahu, yes, ternyata Yesusku bangkit. Mereka dengar apa yang diperkatakan oleh Yesus. Mereka lakukan seperti yang Yesus perkatakan. Dan pada hari itu setelah mereka makan, Lukas 24 ayat yang ke-50 dan 51, mari kita baca. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Inilah hari yang kita rayakan hari ini. Murid-murid lebih mengenal Yesus dan mengikuti Yesus dan tahu bahwa Yesusnya bangkit dan mempercayai total sekarang. Ketika diajak berangkat ke Betania, berangkatlah mereka ke Betania. Di luar kota dekat Betania. Dan lihat kalau ayat yang kita baca tadi. Dia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Setelah memberikan janjinya, kamu akan diberi kuasa. Setelah memberitahu murid-murid, beritakan Injil. Dan kamu akan dipakai Tuhan dan kamu akan diberi kuasa. Setelah diucapkannya janjinya, dia memberkati mereka. Bagi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita mesti pegang satu ini. Kita ini hidup diberkati. Berapa banyak saya mendengar kesaksian dari teman-teman dekat saya bahwa hidup mereka tidak mudah. Tetapi mereka bisa bersuka cita, mereka bisa senang. Karena mereka tahu dari hari ke hari, mereka alami pemeliharaan Tuhan. Mereka alami penyertaan Tuhan. Ada berkat Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu membuat mereka makin dekat sama Tuhan. Saya ini kan guru gembala anak. Jadi saya membawai tim saya itu guru-guru sekolah minggu, ya kan. Guru-guru sekolah minggu ini tidak semuanya mereka yang hidupnya nyaman, enggak semuanya yang kehidupan rumah tangganya beres-beres baik-baik saja, enggak semuanya yang ekonominya berkecukupan. Tetapi mereka begitu setia melayani dan mereka bergantung kepada Tuhan. Dan di tempat kami, saya tuh punya grup WhatsApp khusus untuk guru-guru. Di grup WhatsApp kami, setiap hari selalu ada firman yang dibagikan oleh guru sekolah minggu. Setiap hari saya minta ada guru yang bagi firman, naruh ayat. Berkat apa saudara yang dapatkan dari ayat hari ini? Dibagikan. Kalau ada kesaksian, itu harus diceritakan sesedikitnya mungkin. Dan kesaksian mulai dari yang sederhana sampai kesaksian yang luar biasa.
hidup mereka diberkati karena satu sama lain juga saling menguatkan. Ketika ada kesaksian yang sederhana, kita ikut bersuka cita. Kita ikut seneng gitu. Contohnya gini, misalnya ada guru lagi masak nih. Lagi masak perkedel. Enggak tahu ya masakan sini sama Jawa Timur sama enggak ya, saya enggak tahu. Masak perkedel. Terus dia dalam hatinya bilang, aduh gini nih kalau ada sop lebih enak nih, ada sop gitu. Enggak lama ada yang ketuk pintunya, kirim sop. Ini kan luar biasa ya kan. Dia merasa, Tuhan terima kasih. Dia enggak berterima kasih sama, dia berterima kasih kepada Tuhan. Ini pasti berkat Tuhan, Tuhan sedang mendengar aku. Kalau kita mengalami hal-hal gitu dalam hidup, kita mesti mengimani itu Tuhan sedang bergerak dalam hidup kita, saudara. Ada lagi yang lebih. Ada lagi yang saya kemarin sempat cerita di pertemuan guru, nggak tahu siapa yang datang. Rumahnya luar biasa, saudara. Sudah hampir rubuh ketika dia tidur. Atap rumah tuh jebol. Jadi atap rumah itu langsung kelihatan genteng. Langsung kayak begitu. Rumahnya sangat sederhana sekali. Semut lewat katanya temboknya udah runtuh. Sangat sederhana. Tapi dia setia melayani. Dan kita nggak tahu. Nggak semuanya tahu yang seperti itu. Guru yang tahu, dia setiap bulan bawa beras ke rumah guru ini. Jadi setiap orang itu saling memberkati di tim guru kami. Dan satu ketika, guru ini kan terus setia. Ketika ada janji iman, ketika harus memberi, dia tetap memberi sesuai dengan porsinya. Karena dia pegang, selama aku bisa jajan, aku bisa memberi. Jadi dia bekerja sederhana sekali kerjanya. Dan dia tetap bisa memberi. Saya kemarin sempat bilang, aduh setiap dia memberi, saya tuh terharu. Saya pengen kembalikan uang itu kepada dia. Karena saya tahu kehidupannya. Tapi satu ketika Tuhan memberkati dia. Ada orang donatur tergerak bangun rumahnya. Rumahnya dibangun sekarang udah lantainya kayak begini, ininya bagus. Temboknya dicat, minta warna apa? Dicat warna bagus. Kamar dibenerin, dapur dibenerin. Semuanya jadi rumah yang sangat layak ditempati. Karena kesetiaannya, karena imannya kepada Tuhan. Dan kami guru-guru sekolah minggu, yuk dia rumahnya sudah bagus tapi masih kosong. Yuk kita patungan beliin sesuatu buat dia. Siapa yang tergerak? Semua nabur di sana. Dan guru ini rumahnya dibangun. Setelah itu tempat tidur 2 kita beliin. Ada spring bed 2. Ada lemari, kipas angin. Dibeliin kompor yang baru. Lemari dapur yang baru. Tempat pakaian anaknya dibeliin. Rumahnya dan sofa juga dibeliin. Rumahnya jadi rumah yang layak. Bertahun-tahun dia hidup dalam rumah yang hampir runtuh. Tapi tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati dia. Dan dia bersaksi panjang lebar. Ada lagi baru-baru ini, ada seorang guru. Saya ini ke Israel beberapa kali. Ketika saya ke Israel, guru-guru bilang, Teda doain kita ya nanti di Israel tepuk tangan 3 kali. Sebut nama saya supaya saya juga ke Israel. Katanya gitu. Semuanya rindu ke Israel. Tapi ada satu guru, itu ngomong sama saya langsung. Dengan serius, gak main-main. Satu ketika, Teda, aku pengen sekali ke Israel. Wah, doamu didengar Tuhan. Yuk, terus kita pergi ke satu tempat itu ada foto, ada spot-spot foto. Ini nih, foto Timur Tengah ini udah kayak Israel. Yuk, kamu foto sama aku. Saya ajak foto dia di situ. Aku akan ke sana katanya gitu. Kemarin bulan April, dia udah nabung, sebetulnya punya dana, tapi dia nggak punya teman. Nggak punya teman pergi. Ada teman guru sekolah minggu pergi tapi nggak tahu. Terus saya bilang, kamu kok nggak berangkat? Saya bilang gitu. Mumpung ini masih kebuka nih, Israel akan ketutup loh. Kita kan nggak tahu situasinya kayak gini, kadang ditutup, kadang dibuka. Berangkat. Hah? Kamu berangkat kok nggak ngomong sama aku? Dia ngomong sama temannya. Iya, tapi pasportku ada masalah. Dan dia mulai mengalami pertolongan Tuhan, saudara. Pasportnya itu ada masalah, nggak bisa diperpanjang. Pada lusa
paspor terakhir dikumpulkan supaya dapat visa. Dia mau bayar paspornya berapa. Gak bisa, datanya gak ada. Lagi gitu dia sudah ke imigrasi, sampai di kantor dia cerita sama temennya, aku sedih, aku kepingin pergi, tapi pasportku gak bisa. Siapa bilang gak bisa? Sini kasih aku fotonya. Dia fotoin kakak, paspor lama, semuanya tuh difotoin di handphone. Dia forward ke temennya ini. Siang itu juga dia berangkat ke imigrasi, difoto. Pasportnya besoknya jadi. Lusanya dia bisa apply untuk mengajukan visa. Jadi nggak terlambat. Ini sudah pertolongan pertama. Setelah dia dapat visa, dapat paspor, visa, dia pergi ke bosnya. Bos, saya mau minta izin cuti. Karena dia bagian keuangan. Keuangan tuh paling sulit cuti. Saya mau izin cuti. Loh kenapa? Saya mau ke Israel. Oh kalau gitu perusahaan yang bayarin kamu. Dianggap kayak umroh. Kayak ini perjalanan rohani. Kita bayarin kamu full. Berapa biayanya? Dibayarin full. Tidak, aku tuh sebetulnya punya tabungan untuk pergi. Tapi perusahaan bayarin aku. Pasportmu rusak. Berapa gantinya paspor? Saya juga ganti biaya paspor. Karena biaya paspor yang itu lebih mahal. 2 juta atau 3 juta waktu itu saya nggak tahu. Dia bayarin. Dan lebih lagi dia bilang, kamu bilang ya kalau mau berangkat ngomong sama saya. Waktu mau berangkat, bos saya mulai besok gak masuk. Bosnya kasih amplop. Istri bosnya kasih amplop. Adik bosnya kasih amplop. Istri adik bosnya kasih amplop. Ada 4 amplop. Teda, ini $1.000 lebih. Sangu. Dari dibikinin visa, paspor, diberangkatkan, diberi cuti, dikasih uang saku saudara. Luar biasa kan kalau Tuhan bergerak. Ketika kita punya iman, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bergerak mulai dari hal yang sederhana dalam hidup. Pendamping perkedel sampai dibangunin rumah, diberangkatin ke Israel dan ada banyak kesaksian guru-guru kami. Dan itu semua kita tulis di grup. Jadi satu sama lain saling menguatkan. Sehingga setiap kita dalam keadaan yang lemah kita ingat. Kalau dia ditolong Tuhan, aku juga ditolong Tuhan. Kalau dia diberkati, aku juga diberkati. Dan yang terakhir sebelum Yesus naik ke surga, apa yang dilakukan? Dia memberkati, mengangkat tangan mereka. Mengangkat tangan, memberkati mereka. Detik terakhir Yesus terlihat itu dalam keadaan memberkati saudara. Bahkan ayat 51, dan ketika ia sedang, bukan sudah, sedang memberkati mereka, ia berpisah dan terangkat ke surga. Jadi kita bisa bayangkan Yesus naik ke surga, sampai hilang dalam keadaan memberkati. Jangan pernah takut akan kehidupan. Karena ketika kita ada di mana Yesus berada, ketika kita melakukan apa yang harus kita lakukan, ketika kita setia dan kita boleh terus-menerus setia mengiring Tuhan, menantikan Dia kembali, Dia dalam keadaan memberkati. Berkat itu gak akan lepas dalam hidup kita. Percayalah apapun yang saudara alami, ingat taruh iman, selalu ada berkat di dalam Tuhan, amin. Apalagi berkat rohani, karena itu ketika saudara punya sesuatu yang baik, saksikan, perkatakan satu sama lain. Dan ketika ada orang yang bersaksi, saudara berkatalah amin, jangan ngiri. Saya kasih satu lagi contoh ya. Jadi waktu saya kuliah di Australia. Saya diajarin sama salah satu dosen saya. Karena dosen-dosen kami nih. Kalau lagi berdoa, lagi kelas, tiba-tiba dia bisa berhenti. Kamu yang di sana. Aku melihat bahwa kamu akan dipakai Tuhan. Kamu akan begini. Kamu yang di sana, bulan ini segala keperluanmu akan dicukupi Tuhan. Dia tuh jadi peka sama Tuhan. Dan dia perkatakan itu. Lah yang lainnya kan
aduh kok bukan aku gitu. Aduh seandainya aku yang gitu, seneng banget gitu kan. Kita seneng kan kalau dapat berkat, ada hamba Tuhan yang berdoa buat kita, memperkatakan perkataan-perkataan Tuhan buat kita, seneng kan. Kalau kita ngiri, kita nggak bisa mengaminkan apa yang diperkatakan itu, benar. Ih kok dia yang digituin, padahal aku yang butuh, kenapa dia yang diberkati ya? Itu iri, ya enggak? Tapi ketika kita bisa bersuka cita ketika ada orang diberkati, wow, dia diberkati Tuhan, amin, puji Tuhan, aku ikut senang atas dia. Kita bisa mencuri berkatnya, kita diajarin stealing that blessing. Dengan cara ketika ada perkataan yang bagus diucapkan kepada orang lain, dan kita dengan tulus berkata, amin, puji Tuhan, aku bersyukur atas berkat itu. Tuhan, itu juga akan terjadi pada hidupku. Kita enggak iri dan kita mengaminkan dan mempercayai itu terjadi dalam hidup kita. Hidup kita juga ikut diberkati. Amin. Karena itu kita satu sama lain, kita itu punya porsinya kita masing-masing. Ketika kita enggak saling iri, kita itu akan bersatu. Di dalam persatuan ada kekuatan, ada berkat. Dan 2-3 orang berkumpul Tuhan ada di sana, tapi 2-3 orang berkumpulnya kalau dalam kesatuan. Kalau 2-3 berkumpulnya satu hadap sana dengan punya keperluan masing-masing, ya Tuhan rasanya ya elah gitu ya kan. Ketika kita berkumpul, kita itu berkumpul dalam kesatuan. Satu sama lain saling menguatkan. Dan ketika saudara saling menguatkan, saling membangun iman, mempercayai bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Ingat ya, kalau dalam keadaan lemah, ketika kita mungkin dalam keadaan down, perlu berkat kekuatan, perlu berkat penghiburan, perlu berkat keuangan, perlu berkat hal-hal yang lain, jalan keluar. Ketika kita perlu berkat-berkat itu, ingat, Yesus terakhir itu masih dalam keadaan begini. Sedang memberkati. Itu berarti kekal selalu ada sampai dia kembali. Bukankah dikatakan sama malaikat, hei, kamu ngelihat apa orang Galilea? Dia akan datang seperti dia pergi naik, benar? Berarti dalam keadaan memberkati, dia akan datang kembali masih terkedang tangannya. Memberkati setiap kita. Ingat hal ini. Dan jangan lari kemana-mana, lari ke Tuhan. Berkat selalu ada di dalam Tuhan. Dan ketika kita bersatu, saling memberkati, atmosfer ibadah pasti beda. Dan saudara ketika pulang dari gereja, saudara akan berbeda. Orang akan lihat, mereka yang gak kenal Tuhan akan lihat perbedaan kehidupan kita dengan mereka. Dan itu akan narik mereka mendekat kepada Tuhan. Dan kesempatan saudara bersaksi memenangkan jiwa. Sehingga tempat ini penuh saudara. Jadi itu yang perlu kita ingat di hari kenaikan ini. Tuhan menghargai setiap mereka yang mencari Yesus dengan tujuan yang benar. Dan setiap orang yang memberikan korban dengan tulus, mempersiapkan korban dengan tulus. Perkataan jangan takut ditujukan kepada mereka-mereka ini. Yang melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dengan setia, tekun, dan disiplin rohani yang terjaga. Tuhan pasti akan memberikan pernyataan-pernyataan dalam kehidupan. Gak perlu takut, selalu ada penghiburan. Dan berkat itu selalu disediakan bagi kita. Tangan Tuhan selalu terbuka mencurahkan berkatnya buat kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita mengiring dia. Ketika kita mendekat, berada di mana Tuhan berada, berkat itu selalu ada. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak memperpanjangkan firman. Mari setiap kita tutup Alkitab dan kita tundukkan kepala.